Kita ini lahir sebagai manusia udah perfect belum? Perfect. Siapa yang bilang perfect, siapa yang bilang enggak? Perfect ya? Iya, perfect. Kalau perfect, kenapa ada evolusi? Perfect in our own evolution. Then we need to learn. So why you have to study if you're perfect? You're perfect, nggak usah study lagi. So you are going to say that we are imperfect? We are imperfect. Okay. Then. That was a trick question, pasti. Artinya dunia ini mata rantai pertama dari evolusi kita yang 570 tingkat. Oke, I tell you ya, when you die ya. When you die, you don't become a spirit. You still have matter in your body. You still have spirit, ya. But percentage-nya makin lama meternya berkurang. Itu sampai 570 tingkat itu. Jadi you akan masuk ke dalam satu world. Nanti saya sebutin nama world-nya apa. Dan you akan diajarin pelajaran pertama di situ. You belajar apa di situ? You belajar filsafat. Jadi filsafat yang paling rendah di situ itu filsafat yang paling tinggi di bumi. Jadi kalau you bisa ngintip filsafat apa, ada 28 subjek. Gampang-gampang filsafatnya. Kalau you udah mengerti itu pelajaran pertama kalau kita mati itu. Tapi kalau kita bisa dapat bocorannya, kenapa kita nggak praktekin waktu kita di dunia? Apa, Pak? Bocoran? Iya. Apa bocorannya? Bocoran. Oke ya, saya itu ada 28 tapi saya ringkas saja ya. Saya ringkas ya. Bahwa ketika kita dikandung oleh orang tua kita, being-being ini melakukan appraisal. Yang di-appraise apa? Cuma 3 yang di-appraise. Pertama, kemampuan intelektual kita, potensinya seperti apa. Kedua, kemampuan spiritual kita, potensinya seperti apa. Ketiga, gabungan antara intelektual dan spiritual. Karena banyak sekali orang spiritual dia melupakan intelektual. Hanya iman aja. Ada yang orang intelektual aja dia merupakan spiritualnya. Seperti Christopher Hitchens, very intelektual. Jadi potensi yang ketiga itu dilihat. Lalu dilihat apakah orang-orang ini bisa menjadi bona fide untuk progres dari evolution. Jadi dari situ keluar satu hasil. Ya, digambar aja. Pertama itu satu lingkaran yang namanya your spiritual capacity. Ada spiritual capacity, ada intellectual capacity combination. One. Jadi you punya wadah yang isinya itu your capacity. Segini loh wadahnya. Nah, you hidup, lahir you nggak perfect. Kenapa? Karena you harus isi wadah ini. Dan untuk itu ada lingkaran yang kedua yang diberikan supaya you bisa ngisi itu. Namanya difficulty. Difficulty selalu datangnya dari eksternal. Gempa bumi, kematian anak, cerai, nggak ada duit. Itu difficulty semuanya. Itu lingkaran yang kedua. Ketika you dapat difficulty, apa yang you lakukan? Berpikir, kan? Cara berpikirnya juga bagaimana? Apakah you berpikir divergen, konvergen, lateral? There is a lot of way of thinking. Cara berpikir you membuat you punya knowledge. Ya. Difficulty ini knowledge gue apa? So every time you have a same difficulty, you already know, you learn. And then you receive a new difficulty. Cancer, and so on. Jadi difficulty selalu datangnya dari eksternal. Jadi lingkaran yang ketiga, you dapat knowledge. Dari knowledge itu you mau ambil action. Tapi actionnya nggak sempurna. Karena ada lagi hambatan lain, yang nomor 4 ya, lingkaran nomor 4. Itu internal. That's your emotion. That's your emotion. Jadi spiritual capacity untuk ditingkatkan dia melalui difficulty, melalui understanding, knowledge. Lalu ada satu lagi, external you udah bisa atasi, tapi how about your emotion? Dan emosinya cuma dibagi 6. Saya singkat namanya ephagis. E-nya dari envy. F-nya dari fear. A-nya dari anger. J-nya dari jealousy.
I-nya dari inflexibility. S-nya dari suspicious. Cuma itu. Itulah yang mempengaruhi kita punya cortisol level. So if you can manage that, then you take the action, the decision action. Karena kalau you nggak clear you punya FAGs, maka result dari action you akan berbeda kalau you bersihkan dulu you punya FAGs. What is the S? Sorry. The last F one? is fear. F is fear. No. S. The S one. The last one. Suspicious. Oh, suspicious. Aneh ya, gue juga aneh tuh. Suspicious. Nah, tadi yang dibilang transgenerational, itu ada unsur-unsur suspiciousnya a lot banget. Betul? Suspicious itu inherently di kita. Nah, jadi cara membersihkannya cuma ada 4 cara. Ada istilahnya mandi-mandi, tapi bukan mandi fisik ya. Kita harus ngerti banget bagaimana bicara dengan hormon kita. Karena semua itu impuls-impuls listrik yang ada di neuron kita. How we deal with that. You nggak bisa develop your intuition if you don't develop that. You nggak clear itu. Karena kita ini terdiri dari chemicals. So how you deal with that? Hormone is chemicals. So how to do that? Dan perempuan lebih banyak punya masalah kalau mereka have period, punya banyak masalah. So handicapnya lebih besar. Nah teknik-teknik ini yang saya pengen share. How you can solve kalau anak datang pasien yang lain. How you solve the problem, any problem of them only 20 minutes without asking their problem. Menarik nggak? Sekarang kita punya problem. Lalu kita ke psikolog, with all respect. Psikolognya baru kita kenal. Kita harus cerita semua rahasia yang sangat pribadi. How's your energy level? Atau you punya psikolog, you datang ke sini, atau terapis, you nggak usah cerita problem lu. Sama sekali you nggak usah cerita problem lu. Tapi I'm going to heal you. Mana lebih menarik? You mau datang ke mana? We thought we have to make the root of the problem transgenerational. Take a lot of work. Tapi you datang, you nggak usah cerita masalah ini. "20 minute maximum cure." Termasuk orang yang narcissist, yang katanya impossible case. Orang narsisis, kita semua punya degree of narcissism. Tapi bisa disembuhin nggak? Semua psikolog bilang nggak bisa disembuhin. Tapi through this technique, very simple technique, very efficient, they are healed. Would you like to share? Huh? Would you like to share the technique? Yeah, of course, you are my friend.